Zombie Apocalypse. Di episode kali ini, geng Tokyo Manji mengadakan pertemuan untuk seluruh anggotanya. Draken berteriak, pertemuan pertama tahun ini untuk semua geng Tokyo Manji akan dimulai sekarang. Terlihat semua anggota Toman semuanya sudah siap. Draken dan Mikey berada di atas panggung. Draken berkata, Toman dan Black Dragon berhadapan dalam konflik. Kita awalnya punya perjanjian damai, tapi itu gagal. Itu disebabkan oleh perselisihan di antara saudara. Hakai Shiba dengan Taiju Shiba. Toman berhadapan dengan Black Dragon saat Natal, dan menang setelah pertarungan yang sangat sengit. Terlihat Smiley, Muto, Mitsuya, Hakai, Kisaki, Hanma, Chifuyu, dan Takemichi yang sedang serius mendengarkan perkataan Draken. Draken berkata, 3 orang hari ini akan mendiskusikan hal ini dengan semuanya. Orang pertama, Hakai Shiba, maju ke depan. Kemudian Hakai naik ke atas panggung dan berkata, itu semua berawal dengan kebohongan bodoh yang aku katakan. Untuk meneruskan kebohongan itu, aku menyeret keluargaku. Aku membawa Toman ke dalamnya. Lalu masalahnya membesar, menghasilkan konflik di antara Toman dan Black Dragon. Semua itu karena aku. Semuanya, maafkan aku. Takemichi terkejut dengan perkataan Hakai. Semua anggota Toman juga terkejut mendengarnya. Kemudian Muto berkata kepada Hakai, jangan khawatir Hakai, yang menyebabkan konflik di awalnya selalu hal yang kecil. Smiley berkata, lagi pula kita menang melawan Black Dragon, jadi akhirnya baik-baik saja. Semua anggota Toman bersorak untuk Hakai. Mereka meminta Hakai untuk mengangkat kepalanya, dan mereka semua juga tidak ada yang menyalahkan Hakai. Hakai sangat terharu mendengar perkataan semua anggota Toman. Mitsuya berkata, Hakai, kau masih punya tempat bersama kami, sebagai wakil kapten divisi kedua Toman. Apa kalian semua setuju? Lalu anggota divisi 2 menjawab, iya. Chifuyu, Takemichi, Mikey, Hakai semuanya terlihat senang. Chifuyu berkata kepada Takemichi, pertarungan dengan Black Dragon untuk menyelamatkan Hakai sepadan dengan semua hal itu. Takemichi menjawab, iya. Draken kemudian memanggil orang kedua untuk naik ke panggung. Orang kedua itu adalah Inui dan Koko. Mereka berdua adalah anggota Black Dragon generasi ke-11. Semua anggota Toman pun terkejut melihatnya. Kemudian Koko berkata, Black Dragon generasi ke-10 telah kalah melawan Toman. Pemimpin kita sebelumnya, Taiju Shiba, telah pensiun. Kami sudah menggantikan geng Black Dragon sebagai pemimpin generasi ke-11 dan telah berdiskusi dengan Mikey. Kami memutuskan untuk bergabung di bawah Toman. Tidak lama kemudian, Mikey pun berkata, aku menugaskan Black Dragon ke divisi pertama, dalam kata lain di bawah perintah Takemichi Hanagaki. Akun dan Takemichi, mereka berdua terkejut dengan perkataan Mikey dan Koko. Takemichi masih terkejut dan tidak menyangka. Lalu Mikey berkata, oke Takemichi. Takemichi dengan sedikit ragu-ragu menjawab, iya. Terlihat Chifuyu sangat kecewa. Takemichi berkata dalam hati, Black Dragon ada di bawah perintahku. Kenapa? Ini keputusan siapa? Mikey berkata, jika kita akan menjadi bagian dari Toman, kami ingin bersamanya. Itulah apa yang Koko dan Inui katakan kepadaku. Chifuyu berkata kepada Takemichi, aku 100% yakin ada sisi lain dari ini. Koko dan Inui berjalan menghampiri Takemichi dan Chifuyu. Sambil meledek, Koko berkata, senang berada di sini, Kapten. Lalu Inui berkata, aku tidak memintamu mempercayai kami. Beritahu kita saja saat butuh, akan kita bantu. Terlihat para anggota Toman semuanya sangat bingung. Lalu Draken berteriak, diam semuanya. Sambil berjalan menuju ke depan panggung, Mikey berkata, terakhir, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang melibatkan konflik Natal. Mikey memanggil Kisaki Teta dan berkata, Kisaki Teta, kau dipecat. Takemichi dan Kisaki terkejut mendengar perkataan Mikey. Semua anggota Toman bingung kenapa Kisaki dipecat. Chifuyu berkata kepada Takemichi,
Aku memberitahu Mikey laporan umum pengkhianatan Kisaki. Tapi aku tidak berpikir kalau Mikey akan merespon seperti ini. Kisaki bingung kenapa dia dipecat dan bertanya kepada Mikey, "Kau bicara apa, Mikey? Kau bercanda kan?" Lalu Mikey menjawab, "Aku tidak bercanda di sini. Kau dipecat." Kisaki terdiam. Lalu Hanma berkata, "Tunggu dulu, Mikey. Kalau kau memecat Kisaki, aku juga keluar. Yang berarti, dari total 450 anggota Toman, 50 anggota Mobius, dan 300 anggota Valhalla sebelumnya akan pergi semua. Dan Toman akan menyusut menjadi 100 anggota saja. Kau yakin dengan ini?" Mikey menjawab, "Aku tidak peduli. Toman juga sudah terlalu besar." Hanma dan Kisaki terkejut dengan jawaban Mikey. Lalu Kisaki bertanya kepada Mikey, "Sudah terlalu besar? Apa-apaan, Mikey? Bukannya itu tujuan Toman?" Mikey menjawab, "Lalu apakah keterlibatanmu dalam konflik Natal itu dilakukan untuk membuat Toman lebih besar?" Kisaki dan semua anggota Toman terkejut mendengar perkataan Mikey. Lalu Mikey melanjutkan pembicaraannya dengan Kisaki. "Kau mendorong Takemichi dan yang lain, dan memberikan Yuzuha pisau agar dia bisa membunuh Taiju. Mitsuya dan Chifuyu memberitahuku semuanya." Semua anggota Toman tidak menyangka bahwa Kisaki adalah dalang dari konflik Natal. Chifuyu berkata kepada Takemichi, "Tetap saja, aku tidak berpikir Kisaki akan diusir karena ini. Kita tidak punya bukti juga. Apapun alasan yang keluar dari sini akan menarik untuk dilihat." Mikey berkata kepada Kisaki, "Untuk membuat Toman lebih besar, aku mengabaikan metode licikmu sampai sekarang. Tapi itu selesai sampai di sini." Kisaki benar-benar frustasi dan menyangkal semua perbuatannya. Sambil berlari menuju atas panggung, Kisaki berkata, "Tidak, kau telah menjadi lemah. Taiju adalah ancaman bagi Toman. Aku bertindak untukmu." Belum sampai di atas panggung, Draken menahan Kisaki. Tiba-tiba, Hanma mencoba memukul Draken. Namun Draken bisa menangkis serangan Hanma. Hanma berkata, "Diam dan biarkan Kisaki berbicara." Berkat bantuan Hanma, Kisaki berhasil naik ke panggung menemui Mikey. Kisaki berkata, "Jangan dengarkan orang-orang bodoh ini, Mikey. Bukannya kau mau membuat era baru untuk kenakalan." Takemichi berpikir kalau Kisaki benar-benar panik sekarang. Kisaki berkata, "Toman akan menjadi lebih besar dan menjadi organisasi yang bisa membuat semua orang berlutut. Kalau sudah menjadi besar, sudah pasti menghasilkan kegelapan, dan aku akan mengambil alih kegelapan itu." Di waktu yang sama saat Kisaki sedang berbicara, Takemichi teringat perkataan Draken di masa depan. Tujuan Kisaki dari awal bergabung dengan Toman adalah supaya dia bisa bersama dengan Mikey. Takemichi juga teringat perkataan Osanai, kalau tujuan Kisaki ingin menjadi tangan kedua Toman. Dan Kisaki sangat mengagumi Mikey. Skin memperlihatkan Kisaki di masa lalu. Kisaki berkata, "Aku tahu sendiri, bulan tidak bersinar sendirinya." Kemudian, Skin kembali di pertemuan anggota Toman saat Kisaki sedang berbicara dengan Mikey. Kisaki melanjutkan pembicaraannya dengan Mikey. Sambil mengulurkan tangannya, Kisaki berkata, "Agar kau bisa bersinar, kau butuh aku, Mikey. Aku adalah bayangan yang kau buat. Kita perlu satu sama lain. Jadi pertimbangkan ini, Mikey. Aku tidak bisa mencapai mimpimu hanya dengan basa-basi saja." Takemichi berkata dalam hati. Dia tidak mengatakan ini berdasarkan perhitungan. Perasaan dia untuk Mikey tidak beralasan sama sekali. Mikey hanya terdiam, sambil berjalan meninggalkan Kisaki, dan mengabaikan uluran tangannya. Mikey berkata, "Kita selesai, Kisaki. Keputusan sewenang-wenangmu akan mengacaukan mimpiku." Kisaki terkejut. Sambil berlutut, Kisaki berteriak memanggil-manggil Mikey. Tetapi Mikey tetap pergi dan mengabaikannya. Takemichi dan Chifuyu terkejut. Kisaki benar-benar dikeluarkan dari Toman. Draken berkata, "Pertemuan ini sekarang berakhir." Takemichi berkata dalam hati, "Itu terlalu cepat. Apa itu berarti misiku berhasil?" Skin memperlihatkan Mikey dan Draken yang sedang memperbaiki sebuah motor. Draken meminta Mikey untuk menyalakan motornya. Setelah dicoba, ternyata motornya bisa menyala. Mikey dan Draken terlihat sangat senang. Kemudian Mikey berlari dan ingin memanggil seseorang.
Ternyata orang yang ingin dipanggil oleh Maiki adalah Takemichi. Chifuyu sedang menutup mata Takemichi dengan tangannya. Takemichi bertanya, "Ada apa ini?" Maiki menjawab, "Tidak ada apa-apa." Maiki menyuruh Chifuyu agar tidak melepaskan tangannya. Takemichi berkata, "Kalian benar-benar menakutiku." Draken berkata, "Kalian bawa dia ke sini." Maiki menjawab, "Oke." Hitungan 0, Takemichi boleh membuka mata. Saat Takemichi membuka mata, ternyata di hadapannya ada sebuah sepeda motor. Takemichi terkejut melihat motor itu. Maiki berkata, "Ini adalah CB250T, alias si babu. Ini seperti kembaran denganku." Takemichi tidak mengerti apa yang dikatakan Maiki. Maiki menjelaskan, "Kakakku dulu menemukan ini di Filipina. Mesinnya untuk ini dan satu lagi untuk babuku." Kata dia, mereka terbaring di reruntuhan, sedih dan kesepian. Dia dapat bagian part-partnya untuk itu, dan memakainya untuk membuat babuku yang dibangkitkan. Jadi, karena mesin yang lain ditinggal, aku dan Draken sudah mengumpulkan part-partnya sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kita selesai. Takemichi kagum mendengar penjelasan Maiki. "Itu punyamu sekarang." Takemichi terkejut karena Maiki memberikan motor itu kepadanya. Draken berkata, "Sangat susah membuat kapten divisi pertama kita terlihat keren tanpa motor." Takemichi masih tidak percaya kalau mereka memberikan motor untuknya. Maiki berkata, "Sia-sia kalau cuma jadi pajangan." Chifuyu berkata, "Ini sangat keren, Takemichi." Draken menyuruhnya menaiki motor itu dan menyalakan mesinnya. Takemichi bingung bagaimana cara menyalakannya. Maiki langsung duduk di belakang Takemichi dan berkata, "Oke, aku ajari, ayo kita berkeliling." Maiki mengajari Takemichi mengendarai motor. Maiki berkata, dia merasakan takdir itu saat kakakku menemukan mesin ini. Itu berada di bawah langit abu-abu yang mencekik, dalam sebuah gedung yang tertinggal, dengan loteng yang runtuh di bawah tumpukan. Dia menemukan dua mesin itu terkubur di dalam. Dan kakakku bilang, mereka memanggilku. Aku ingin melihat tempat itu suatu hari. Takemichi mulai bisa mengendarai motornya. Skin berpindah. Terlihat Takemichi dan Chifuyu sedang berada di pinggir sungai. Mereka memandangi pemandangan tempat itu. Chifuyu bertanya kepada Takemichi, "Sedang memikirkan apa?" "Memikirkan apa yang terjadi setelah ini. Black Dragon ada di divisi kita. Kisaki dan Hanma diusir dari Toman. Sekarang divisi pertama yang terbesar di Toman. Bahkan kalau Black Dragon punya motif lain, Taiju tidak mati, dan Kisaki dilempar dari Toman. Kau tidak punya misi lagi di sini. Jadi kau akan kembali ke masa depan, kan?" Takemichi menjawab, "Iya, sepertinya ini adalah perpisahan." Chifuyu berkata, "Tempatmu 12 tahun di masa depan, bukan di sini. Bersama Hina dan Akun, di mana mereka berada 12 tahun dari sekarang." Takemichi berteriak, "Chifuyu, terima kasih untuk semuanya. Aku tidak bisa sampai sejauh ini tanpamu. Kau adalah sahabat terbaikku yang pernah aku miliki. Sampai ketemu 12 tahun lagi. Sebelum itu, kita akan berpisah untuk sementara." Skin berpindah. Takemichi menemui Naoto. Naoto bingung kenapa Takemichi memanggilnya. Takemichi berkata kepada Naoto, "Bersikap baiklah kepada Hina, jaga kakakmu. Aku tahu ini terdengar aneh." Sambil mengulurkan tangan, Takemichi berkata, "Jaga Hina untukku." Naoto bingung memikirkan perkataan Takemichi. Lalu mereka berdua berjabat tangan. Ketika Takemichi dalam perjalanan ke masa depan, dia mengingat pertemuan dengan Maiki dan yang lain satu kali lagi sebelum pergi. Draken bertanya, "Ada apa, Takemichi? Kenapa kau ingin kita semua di sini?" Takemichi memberitahu, musuhnya adalah Kisaki. Itu kata-kata terakhir yang ditinggalkan Baji kepadaku. Maiki dan Chifuyu terkejut. Takemichi berkata, "Kapten divisi ketiga bukan Kisaki, tapi Pachin.
Pachin, Mitsuya, Draken, Maiki, Kazutora, mereka semua adalah hartaku. Takemichi merasa sedih mengatakan perkataan Baji. Tolong jangan lupakan apa tujuan Baji. Tolong tetap kuat. Yang bisa membuat era baru adalah kau, Maiki. Maiki terkejut mendengar perkataan Takemichi. Terlihat mereka semua terdiam. Chifuyu berkata, "Jangan membuat aku menangis, bodoh." Takemichi memiliki satu permintaan lagi. Permintaannya adalah ingin foto bersama. Mereka semua bersiap untuk foto. Dan foto itu pun telah jadi. Takemichi sudah sampai di masa depan. Dia berada di suatu tempat. Takemichi bingung di mana dia berada. Dia berkata dalam hati, "Terakhir kali aku di sini, aku di penjara. Tapi kalau aku tidak di penjara sekarang, berarti alur waktu berubah. Berarti Hina telah terselamatkan." Seseorang memanggil Takemichi. Wanita itu berkata, "Sudah lama tidak bertemu." Namun Takemichi tidak mengenal wanita itu. Wanita itu berkata, "Terima kasih banyak sudah datang ke sini di waktu yang sibuk ini." Lalu wanita itu mengantar Takemichi masuk ke dalam. Takemichi bingung apa yang sedang terjadi di sini. Ternyata ini adalah acara pemakaman. Takemichi bingung siapa yang meninggal, dan perempuan tadi kemungkinan saudara dengan yang meninggal. Ketika Takemichi mengambil antrian, wanita itu berkata, "Terima kasih sudah datang ke pemakaman kakakku." Takemichi merasa pernah melihat wanita ini sebelumnya. Ternyata kedua wanita itu adalah Mana dan Luna. Takemichi mulai mengingat Mana dan Luna. Saat Takemichi masuk ke dalam ruangan, terlihat foto Mitsuya ada di sana. Takemichi sangat kaget. Ternyata Mitsuya yang meninggal. Terlihat Takemichi berlari. Takemichi tidak mempercayai itu. Dia berpikir tidak ada alasan untuk kematian Mitsuya. Takemichi masih terus berlari dan menangis. Ketika dia berhenti, dia mengecek HP-nya. Di HP-nya terdapat berita tentang penemuan mayat Mitsuya yang kemungkinan dibunuh. Takemichi kembali berlari dan berkata dalam hati, "Tidak mungkin, pasti ada yang salah di sini. Seharusnya ini tidak terjadi." Ternyata ada berita tentang Hina juga. Hina meninggal dalam kecelakaan mobil. Takemichi berkata dalam hati, "Hina juga mati. Dia mati dengan cara yang sama lagi. Tidak ada satupun yang berubah. Apa yang sedang terjadi?" Takemichi terjatuh. Takemichi sangat kesal dengan semua kejadian ini. Takemichi berteriak, "Chifuyu, Naoto, kalian ada di mana?" Tiba-tiba Takemichi melihat sebuah kunci. Itu adalah kunci rumah lamanya. Takemichi kemudian masuk ke dalam rumahnya. Dia berkata dalam hati, "Baunya seperti sama. Ini tempat aku tinggal." Takemichi bingung dengan kejadian ini. Takemichi menemukan sesuatu di rumahnya. Ternyata itu adalah sebuah foto yang diambil sebelum Takemichi pulang ke masa depan. Seseorang datang ke rumahnya. Ternyata orang itu adalah Naoto. Naoto berkata, "Ingatanku tertulis ulang, yang berarti kau sudah kembali." Takemichi bertanya kepada Naoto, apa yang terjadi. Naoto menjawab, "Kau melompati waktu ke masa lalu beberapa kali dalam upaya untuk menyelamatkan kakakku. Dan ini adalah masa depan terburuk yang pernah terjadi. Tentu saja kakakku tidak terselamatkan. Dan semua kapten dari geng Tokyo Manji semuanya telah dibunuh. Chifuyu ditembak mati, Hakai Shiba dibakar hidup-hidup, Mitsuya dicekik, Draken ditusuk. Kazutora dan anggota lainnya mereka semua dibunuh. Bahkan Kisaki juga dibunuh. Pelakunya masih ada. Kita tidak ada petunjuk apapun tentang keberadaan dia." Lalu Takemichi menanyakan di mana Maiki. Apa dia dibunuh juga? Naoto menjawab, "Persiapkan dirimu untuk apa yang akan kau dengar. Pelaku yang dicari untuk semua pembunuhan itu adalah Sano Manjiro, alias Maiki." Takemichi tidak percaya dengan hal itu. Tidak mungkin Maiki membunuh semua orang. Naoto berkata,
Aku juga ingin tahu keberadaannya. Aku ingin menemui Maki dan berbicara dengannya. Hanya kau yang bisa melakukan itu. Sebagai mantan admin Toman, dan satu-satunya yang masih hidup, hanya kau yang bisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.